agar berkah dan agar lancar, boleh Bapak KM tolong dipimpin ya. Baik teman-teman, sebelum memulai mari kita perkenalan bersama isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini bisa lancar, biar semangat dan bisa mencapai tujuan apa yang kita tuju ya. Kita bersyukur hari ini teman-teman karena pada hari ini kita dapat berkumpul di hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Lalu juga kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai sahabatnya, tabiin dan mudah-mudahan juga kita selaku umatnya bisa mendapat syafaat. Oke, Bapak mau cek dulu kehadirannya ya. Teman-teman ada yang tahu ada kawan yang tidak masuk hari ini? Ada Pak, Haris. Kenapa Haris? Haris sakit ya Pak? Oh, sakit. Ada lagi yang nggak masuk? Silakan. Saya masuk ya. Mudah-mudahan Haris dari yang sakit kita doakan cepat sehat ya. Baik, anak-anak sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, Bapak mau cek dulu. Kemarin masih pada ingat nggak kita belajar apa? Masih Pak. Coba. Kemarin kita belajar tentang kalor. Nah, iya betul ya. Kita kemarin bahas tentang kalor. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak pengertian kalor itu apa? Saya Pak, Boleh aja. kalor itu energi panas. Energi panas, bisa. Ada yang punya pendapat lain? Coba. Boleh dikerok. Kalor itu energi panas yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, baik, terima kasih Adel sama Dikro yang udah dijawab ya terkait pengertian kalor. Nah, tapi anak-anak lengkapnya pengertian kalor itu adalah, jadi kalor itu adalah sebuah energi panas yang ada ketika dua benda disentuhkan dan kondisinya dua benda tersebut yang satu panas, yang satu dingin atau yang satu lebih panas begitu ya. Sehingga nanti akan terjadi kesetimbangan thermal. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kesetimbangan thermalnya. Baru di situ ada energi kalor. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Sekarang ada yang bisa tunjukkan salah satu pengaruh salah satu pengaruh kalor terhadap suatu benda. Gimana Pak? Boleh gimana? Kalor dapat berubah wujud dan suhu suatu benda. Oke. Jadi kalor itu bisa merubah satu wujud benda atau suhunya benda ya. Boleh kasih contoh nggak? Boleh Pak. Contohnya itu es batu yang kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, maka esnya akan mencair. Nah, betul ya. Jadi ketika ada es batu, kemudian kita masukin ke gelas yang isinya air panas, si es batunya kan bakal berubah berwujud ya. Dari awalnya es berwujud padat, kemudian bisa mencair gitu karena tadi ada perpindahan kalor ya antara dari air yang bersuhu panas kemudian es yang bersuhu dingin. Oke. Ya, sekarang anak-anak boleh perhatikan ke depan dulu. Bapak udah siapkan satu gambar. Lihat tuh gambar apa ini? Ini gambar panci ya. Nah, dari panci ini kita bisa lihatnya gagangannya itu terbuat dari bahan yang berbeda dengan bahan si pancinya. Kira-kira kenapa sih si panci itu dibuat seperti itu gitu ya? Atau misalkan bapak nih kalau masak di rumah tuh si badan panci itu udah patah, jadi nggak ada gagang bagiannya. Terus kalau masak mie kan panas ya kalau pakai tangan langsung, jadi pakai kain gitu. Nah itu kira-kira kenapa sih gagangan panci itu dibuat dengan bahan yang berbeda gitu ya? Atau misalkan ketika bahan yang gagangan panci itu sama dengan bahan pancinya, kita harus menggunakan alat atau benda atau kain yang tebal agar bisa mengangkat panci tersebut. Nah nanti bakal kita cari tahu kenapa seperti itu sesuai dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini terkait kalor dan suhu ya, dan untuk tujuan pembelajaran di hari ini adalah teman-teman nantinya harus bisa mengidentifikasi perpindahan kalor secara konveksi, konduksi dan radiasi. Nah, di sini ada yang pernah dengar kata konveksi, kemudian konduksi dan radiasi? Nah, Gimana tuh?
Waktu SD, SMP juga pernah dibahas ya. Ada yang bisa jelasin sedikit terkait konveksi itu apa, konduksi itu apa, radiasi itu apa. Katakan. Boleh. Konveksi itu perpindahan panas lewat air atau udara. Terus kalau konduksi itu lewat benda padat dan panas. Kalau radiasi itu nggak ada pelantaran jadi langsung. Oke, makasih banyak Firda buat tadi penjelasan. Dari permasalahan tadi yang Bapak paparkan, nah di sini ada satu konsep fisika ya terkait perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 cara gitu ya. Perpindahan kalor. Tadi sudah disebut ketika menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama apa tadi? Secara konveksi ya betul ya. Secara konveksi. Kemudian secara konduksi dan terakhir secara Radiasi. Sebetulnya ini materi sudah pernah disampaikan ya, barangkali di SMP atau SD pernah dibahas terkait konveksi, konduksi dan radiasi. Jadi pertama itu konveksi. Gimana kita bisa menemukan perpindahan konveksi? Ada yang tahu nggak? Waktu masak air. Masak air. Kemudian tadi kita nanggarin kopi gitu, nah, air buat masak kopi dan sebagainya. Nah itu ada perpindahan kalor secara konveksi. Singkatnya perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor di mana zat perantaranya ikut berpindah juga. Jadi kalau konveksi itu zat perantara ikut berpindah ya, ikut berpindah. Nah lain halnya dengan konduksi. Kalau konduksi itu salah satu contohnya panci gitu ya, panci yang tahu kita pegang ternyata ikut panas juga gagalnya pada yang dipanasin adalah tengahnya gitu ya. Salah satu contohnya juga itu konduksi. Nah kalau konduksi sebabnya adalah tidak disertai zat perantara yang ikut berpindah. Zat perantara yang ikut berpindah. Jadi bedanya dengan konveksi, kalau konduksi itu zat perantaranya ikut berpindah. Jadi kalau konveksi tadi ikut berpindah, zat perantaranya, kalau konduksi tidak ikut berpindah. Nah sementara radiasi apa? Nah untuk radiasi itu adalah ketika ada perpindahan kalor, ada penyaluran energi panas tanpa ada zat perantara, tanpa adanya zat perantara. Salah satu contohnya adalah ketika sinar matahari bisa sampai ke bumi gitu ya. Di luar angkasa kan ruang hampa udara ya, nggak ada zat perantara, nggak ada media yang bisa dijadikan perantara untuk perpindahan kalor, tapi tetap bisa sampai panas mataharinya. Nah itu karena ada radiasi. Perpindahan kalor konduksi. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Mentega, 2 butir biji kedelai, sendok logam, sendok plastik, dan 2 gelas air panas. Langkah kerja percobaan. Langkah pertama, tempelkan mentega pada sendok plastik. Kemudian, tempelkan mentega pada sendok logam. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok plastik maupun yang ada di sendok logam. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas. Dalam posisi sendok yang terbalik, tunggulah selama beberapa saat. Kemudian, amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Yang terjadi pada kedelai yang ada di sendok logam jatuh. Hal itu terjadi karena mentega meleleh. Berarti, sendok dari logam menghantarkan panas. Sedangkan pada kedelai yang ada di sendok plastik tidak jatuh. Berarti sendok dari plastik tidak menghantarkan panas. Baik, bersama saya dari tim Openan akan memberikan penjelasan tentang perpindahan panas.
Seperti yang kita ketahui bahwa panas bisa berpindah dengan 3 cara, di antaranya adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita membuktikannya, alat-alat yang kita gunakan untuk membuktikan panas dapat berpindah tersebut adalah dengan menggunakan kit panas, dan di depan saya adalah kit panas tersebut. Adapun alat-alatnya adalah yang pertama kompor spiritus, yang kedua zat lilin, ketiga logam, korek api, termometer, Erle Meyer, kemudian bubuk kertas atau serbuk kertas, spiritus, dan air. Oke, baik. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Alat yang kita gunakan kit panasnya diantaranya kompor dan logam sebagai media perantara perpindahan panas. Pertama, kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Kemudian logam ini kita masukkan mengenai api supaya panas dapat berpindah. Selanjutnya adalah kita akan membuktikan bagaimana panas bisa berpindah dari daerah sini, daerah yang dikenai api, kepada daerah yang ada lilinnya. Lilin di sini berfungsi untuk membuktikan bahwa panas telah berpindah. Kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, kita tunggu. Ya, terbukti bahwa lilin meleleh akibat adanya panas, dan inilah perpindahan panas secara konduksi. Baik, yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas dengan menggunakan media perantara disertai adanya pergerakan atau perpindahan media perantaranya. Dan untuk membuktikannya, kita menggunakan media sebagai berikut. Lemeyer kita simpan di sini. Iya, kemudian kita akan tuangkan bubuk kertas ini ke dalam. Kenapa kita terlebih dahulukan kertas? Supaya kita bisa mengetahui ada pergerakan air di dalamnya nanti ketika mendidih. Berikutnya, kita tuangkan air ke dalam Erlenmeyer. Ya, tetap ya. Ya, kita isi sampai kira-kira seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita nyalakan kompornya. Iya, kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Dan termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu, di mana akan kita buktikan bahwa panas di dalam akan naik suhunya. Kita lihat. Ya, kita tunggu sampai panas air mencapai titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius. Dengan kita membuktikannya bisa dilihat dari termometer yang kita gunakan. Perhatikan, suhu di dalam air sudah mulai panas. Di sini sudah menunjukkan bahwa suhunya adalah 80 derajat Celcius. Di mana kita lihat di dalam sudah mulai muncul gelembung dan panas sudah terlihat berpindah, dan kertas yang ada di dalam mulai bergerak. Gerakan ini terjadi karena adanya perpindahan panas, perpindahan suhu, di mana ketika air sudah mulai panas, dia akan naik ke atas dan yang dingin akan turun kembali dan berputar seterusnya sehingga suhu menjadi rata. Inilah percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konveksi, di mana panas akan berpindah disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dan yang ketiga adalah perpindahan panas dengan cara radiasi, artinya perpindahan panas yang tanpa menggunakan perantara. Cara membuktikannya adalah kita sediakan panas api, kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan lilin ini.
Perhatikan, api tidak langsung menyentuh lilin, tetapi kita akan buktikan bahwa panasnya bisa berpindah. Ya, kita lihat lilin sudah mulai mencair. Artinya, panas bisa berpindah dengan cara radiasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, anak-anak tadi kita sudah saksikan bersama-sama salah satu demonstrasi ya. Jadi kita lihat bahwa air ketika dipanaskan lama-lama mendidih gitu. Kemudian ketika kita mendekatkan tangan kita ke sumber panas, tangan kita juga walaupun belum menyentuh tetap terasa panas gitu. Kira-kira dari sini ada yang punya pertanyaan dari demonstrasi yang sudah ada? Aku Pak. Boleh. Kenapa air bisa dingin? Kenapa air bisa dingin? Ada yang punya pertanyaan lagi? Saya Pak, kenapa tangan kita terasa panas ketika didekatkan ke sumber api? Oke, kenapa tangan kita bisa panas kalau dari sumber api? Ada yang punya pertanyaan lagi? Iya Pak. Boleh juga. Mengapa ketika kita memegang pegangan bejana kita terasa panas? Kenapa ketika memegang pegangan bejana juga terasa panas di tangan kita ya? Oke, terima kasih buat yang sudah bertanya. Sekarang kita bakal cari tahu jawabannya dengan diskusi berkelompok ya. Boleh sekarang bangun dan berkumpul dengan kelompok yang sudah kita bikin minggu lalu ya. Boleh sekarang disesuaikan aja posisinya, duduk bersama teman-teman kelompoknya. Ya, oke anak-anak, boleh dicek emailnya. Bapak sudah kirimkan terkait lembar kerja yang harus kalian semua kerjakan ya. Di situ Bapak kirimkan ada 2 lembar kerja, ada terkait konveksi dan konduksi. Nah, untuk hari ini boleh dibuka yang konveksi terlebih dahulu ya. Dan silakan didiskusikan dengan kawan-kawan kelompoknya untuk praktikumnya, dan boleh menyesuaikan tadi sesuai demonstrasi yang ditunjukkan ya. Oke, boleh dimulai didiskusikan bersama kawan-kawannya. Gimana anak-anak sudah selesai diskusinya? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak Pak. Nggak ada ya? Enggak Pak. Kalau misalkan sudah selesai diskusinya, kita akan diskusikan lagi, tapi melalui presentasi ya. Jadi salah satu di antara kalian bakal ada yang presentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau mengenalkan diri untuk presentasi dari hasil diskusinya? Kamu kami Pak. Oke, boleh. Kalau Isan boleh maju ke depan dan boleh disampaikan hasil diskusinya ke teman-teman yang lain. Oke, anak-anak boleh diperhatikan yang temannya presentasi, diamati. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong diajukan saja pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Jadi tolong perhatikan ya. Oke, boleh dimulai aja kalau Isan. Kalau tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada lembar kerja siswa tentang konveksi. Buat penjelasannya bakal dijelasin sama teman saya Ima dan Nisa. Jadi yang pertama ada alat dan bahan. Yaitu pertama ada spiritus, ada gelas ukur, ada air, ada buku kertas dan termometer. Selanjutnya ada hasil pengamatan kita, yaitu di suhu air 3 derajat kondisi kertas itu tenggelam.
Kemudian di suhu air 25 derajat itu ada kertas naik sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga ada 80 derajat. Di situ sebagian kertas mulai bergerak. Dan terakhir yang keempat ada 100 derajat di mana air sudah mendidih dan kertas bergerak dengan gerakan memutar. Gambar gerak gerak gelembung pada ruangan tes kita seperti ini. Kemudian ada berikutnya akan disambung dengan Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaannya. Pertama ada, kenapa sih bisa muncul gelembung? Karena ada perbedaan suhu antara air yang berada di permukaan air dan yang berada di dasar panci. Dan adanya tekanan uap air yang meningkat sehingga bagian atas air sedikit mengalami penguapan. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, apa sih yang akan terjadi dengan gelembung ketika sampai di permukaan? Kenapa bisa seperti itu? Gelembung yang sampai ke permukaan akan menguap karena proses pemanasan, tekanan uapnya terus mengalami peningkatan dan menguap. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan, bagaimana penerapan konsep perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini akan dijelaskan sama Tirda. Jadi penerapan konsep berbeda. Jadi contoh nyata dalam kehidupan kita, pertama adalah memasak air, kayak percobaan yang kita lakukan tadi di awal. Terus yang kedua adalah angin darat dan angin laut. Nah, kan konveksi ini adalah perpindahan udara lewat udara dan air. Tadi kita udah bahas yang air yang percobaan tadi. Nah, sekarang kita membahas yang udara. Jadi misalkan angin laut itu, misalkan di sebelah sini, bentar ya. Misalkan ini laut ya. Nah kalau pagi-pagi itu suhu laut tuh dingin karena habis malam tuh kan dinginnya. Jadi laut tuh masih dingin, jadi suhunya itu masih rendah. Sedangkan darat itu lebih cepat gitu meningkat suhunya. Jadi suhu di darat itu pagi-pagi itu tinggi. Kita gambarnya misalnya suhunya tinggi ya. Nah karena suhunya tinggi, si udara yang ada di darat ini naik ke atas dan udara yang ada di laut pindah ke darat. Jadi makanya disebut angin laut. Angin laut terjadi pada pagi hari. Pun sebaliknya di malam hari ketika air laut masih panas karena sudah pemanasan selama 1 hari, darat itu sudah dingin. Kebalikannya, jadi suhu di sini rendah, suhu di darat tinggi. Jadi kebalik anginnya itu ke laut, jadi angin darat. Jadi angin laut terjadi pada pagi hari dan angin darat terjadi pada malam hari karena perbedaan suhu di antara keduanya. Dari apa? Nah, contoh yang dalam kehidupan sehari-hari adalah kalor itu dapat berpindah secara konveksi, yaitu perpindahan di mana partikel medianya, yaitu udara dan air, ikut berpindah bersama si panasnya itu. Itu disebutnya konveksi. Gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan pertanyaan? Aku ada pertanyaan. Ya, apa ya? Kan tadi di kondisi dalam percobaan itu si bola kertas itu kan mengalami perputaran. Nah itu kenapa bisa terjadi? Oke. Mungkin langsung dijawab aja. Oke, jadi kertas itu sebenarnya cuma simbol bahwa itu tuh si panasnya gitu. Si kertas itu kenapa kertasnya sebenarnya hapus? Kenapa kertasnya muter gitu? Karena kertasnya asalnya di bawah nih, sumber panas kita tuh di bawah kan. Terus otomatis suhu ya air yang paling dekat sama api itu paling panas gitu. Nah ketika dia panas, suhunya tuh naik kan. Kayak tadi panas tuh pindah yang dingin kan. Nah si panas itu pindah ke atas. Nanti udah dia di atas, udah dia dingin, dia tuh balik lagi ke sini panas lagi terus muter. Makanya kenapa gerakannya tuh panas? Gerakannya tuh panas. Kenapa gerakannya tuh muter? Karena itu tadi perbedaan suhu di permukaan sama di dasar panci. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi teman-teman? Mungkin sudah cukup ya. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dipresentasikan salah satu kelompok dari hasil diskusinya dan kelompok yang menyimak dan mengkonfirmasi beberapa pertanyaan yang tadi. Jadi kita cukupkan untuk diskusinya. Sekarang kita coba berefleksi kembali ya, merefleksikan kembali pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa saja sih yang kita dapatkan di hari ini? Ada yang mau mencoba? Saya Pak, Boleh. hari ini kita belajar mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya betul. Oke. Hari ini tadi kita belajar perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor ini ada 3 gitu tadi kita sudah bahas. Ada secara radiasi, kemudian konveksi dan konduksi. Ada lagi yang mau menyampaikan kira-kira hari ini kita belajar apa aja? Saya Pak, Boleh. tadi kan kelompok itu membahas tentang konveksi. Terus implementasi dalam kehidupan sehari-harinya itu yaitu angin darat dan angin laut. Iya betul ya. Jadi ketika membahas terkait konveksi, memang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan fenomena di angin darat dan angin laut gitu ya. Ketika karena sifatnya air itu memang lebih lama untuk panas dan lebih lama untuk dingin dibandingkan daratan. Jadi ketika di pagi hari setelah malam si air laut itu masih dalam kondisi dingin, sementara darat sudah mulai panas sehingga udara yang di darat itu lebih ringan karena panas tadi ya, karena ringan akhirnya naik ke atas, kemudian udara yang di laut mengisi udara yang tadi naik ke atas di darat karena kosong gitu ya, jadi diisi sehingga ada angin dari laut. Dan sebaliknya gitu ya, ketika di malam hari air laut itu lebih lama untuk bisa dingin gitu dibandingkan daratan. Air laut masih panas, daratan udah dingin sehingga udara di laut ringan sehingga naik ke atas, dan udara yang berasal dari darat maksudnya berpindah ke lautan. Ya, oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja sampai ini. Sebelum ditutup nih ada pertanyaan dulu kan ya? Nggak ada. Cukup ya?